Uh, ini langsung kita lanjutkan aja pembicara kedua, Dr. Almaikano. Oke, Dr. Siva, minta tolong CV-nya Dr. Almaikano. Ya, CV Dr. Almaikano, Dr. Almaikano Ginting, MKes, MCAT Clean 4 SPPK. Lahirnya nggak dibuat ya? Lanjut ya. Beliau di institusi Departemen Patologi Klinik FKUSU RSUP Haji Adam Malik. Adapun pendidikan Dokter Umum FKUSU tahun 2001 selesainya, Magister Biomedik Biokimia FKUSU itu tahun 2008, Magister Kedokteran Patologi Klinik itu 2017, kemudian Dokter Spesialis Patologi Klinik FKUSU 2018. Adapun jabatan ataupun pekerjaan Dr. Almaikano sebagai dokter di Klinik Cendrawasih Mabar itu dari 2001 sampai 2012, kemudian sebagai Kepala Puskesmas Mardinding Kabupaten Tanah Karo 2002 sampai 2003, dosen biokimia FKUSU 2013 sampai 2017, kemudian dosen patologi klinik FKUSU 2017 sampai sekarang, dan sekarang beliau menjadi pejabat sekretaris Departemen Patologi Klinik FKUSU 2021 sampai sekarang. Mungkin sampai 2025 ya. Adapun riwayat organisasinya adalah anggota ID Cabang Medan, Ketua BP2KB ID Cabang Medan 2009 sampai 2012, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Sumut tahun 2010 sampai 2015, kemudian sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Perhimpunan Biokimia Biologi Molekuler Indonesia Cabang Medan 2019 sampai sekarang, Ketua Bidang Pendidikan Ilmu PDS Partklin Cabang Medan 2020 sampai periode 2023, sebagai anggota Biro Pengabdian Masyarakat Medan tahun 2021 sampai 2026. Banyak ini ya Dr. Al ininya jabatannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Dr. Al akan membawakan langsung aja ya Dr. Al ya. Dr. Al akan memaparkan tentang antibody neutralizing ya. Silakan Dr. Al. Terima kasih Dr. Eliani atas kesempatan yang diberikan. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada ID Cabang Medan, terkhusus pada Dr. Eri Suhaimi dan Mbak Siva tadi ya, selaku MC. Izin saya share screen dulu ya. Apa sudah terlihat, Kak Eli? Sudah, Dr. Al. Sudah ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi di dalam satu webinar series ya dari ID Cabang Medan, dan kebetulan saya diamanahkan untuk membawa satu topik, yaitu neutralizing antibody pada COVID-19. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya tidak ada bermaksud ya untuk menjadi maksudnya mengajari teman-teman sejawat sekalian ya untuk hal ini, tetapi kita refreshing ulang saja, kita berdiskusi mungkin nanti apa yang ada yang perlu didiskusikan, karena COVID ini adalah suatu wabah yang masih baru saja kita alami ya, baru lebih kurang 2 tahun, dan tentu masih banyak hal yang harus kita pahami, kita pelajari, kita tambah wawasan kita ya. Tujuannya adalah juga untuk kepentingan praktek sejawat sekalian.
Adapun outline yang akan saya sampaikan adalah tentang perkembangan COVID sekarang, ya, apa itu neutralizing antibody, bagaimana pemeriksaannya, kemudian aplikasinya pada infeksi, kemudian pada post vaksinasi dan efektivitas menghadapi varian COVID-19. Jadi ini adalah data perkembangan COVID yang terbaru yang kebetulan baru saya ambil kemarin, ya, tanggal 27 dari covid19.go.id, di mana kita tahu bahwa secara global sudah 227 negara yang terdampak oleh adanya COVID-19 hingga hari ini, ya, dan terkonfirmasi 360 juta orang, 578.392 orang, ya, suatu nilai yang bukan sedikit, ya, kalau menurut saya. Dan yang meninggal dunia sudah mencapai 5.620.865 orang. Nah, itu di seluruh dunia. Ya, tentu bagaimana pertanyaannya kalau di Indonesia? Nah, di Indonesia sampai tanggal 27 kemarin itu yang positif sudah 4.309.270 orang. Ya, ini sangat banyak, ya. Jadi awal pertama sekali pandemi kita berpikir Indonesia cukup kebal dengan namanya COVID-19 karena kita adalah daerah yang tropis, ya, dan sebagainya. Ternyata sampai hari ini kita sudah kehilangan 4.309.270 jiwa. Namun di balik itu tentu kita menyadari bahwa ada 4.129.305 yang sembuh, ya. Jadi artinya tidak semuanya yang positif meninggal dunia. Nah, itu salah satu hal yang penting juga perlu kita ambil kesimpulannya. Karena yang meninggal dunia hanya 144.261 orang. Ini tetap banyak, ya, walaupun mungkin tidak kita sadari karena tersebar di seluruh Indonesia. Dari peta sebarannya, ya, kita udah tahu tadi yang terkonfirmasi 4 juta sekian, ya, yang kasus aktif itu 35.000, yang sembuh 4.129, yang meninggal 144 sekian. Nah, dari yang ada ini ternyata data dari vaksinasi kita itu ada 183.060.035 orang yang sudah vaksinasi yang pertama, ya, tambah dengan 126.413.464 orang untuk vaksinasi kedua. Jadi kalau kita bayangkan penduduk Indonesia 270, sepertinya untuk yang vaksinasi kedua 50% pun belum tercapai, ya. Jadi PR kita masih banyak untuk mencapai 70%, untuk mencapai yang namanya herd immunity. Nah, bagaimana dengan peta sebaran kasus per provinsi? Ya, kita lihat ternyata ada 7 provinsi terbesar, ya, sebagai penyumbang kasus terbanyak. Dan sampai saat ini Jakarta masih sebagai provinsi dengan posisi nomor 1, ya, masih 20,6%. Tentu ini masih PR, ya, khususnya untuk Pak Anies mungkin sebagai gubernur, begitu juga untuk Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat dan seterusnya sampai ke Banten, ya. Bagaimana dengan Sumatera Utara? Ya, sampai saat ini Sumatera Utara tidak termasuk ke dalam 7 provinsi yang teratas tadi, ya. Ya, tentu kita cukup bisa berbahagia, ya, dengan kondisi itu, walaupun sebenarnya harus tetap berhati-hati karena kita tidak tahu apakah akan muncul gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, dari peta zonasinya sendiri memang Sumatera Utara kalau kita lihat di sini, ya, ini hampir tidak ada kasus, ya, atau paling tidak masuk ke dalam risiko rendah. Nah, apakah ini memang demikian real adanya data yang bisa disampaikan? Ya, perlu ditinjau lebih jauh apakah memang ini data yang masuk secara online, ya, atau memang
ada per sesi dia data-data yang masuk. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan di Indonesia ini, hampir rata-rata sekarang zonasinya sudah risiko rendah. Ya, bahkan ada yang tidak berdampak sama sekali. Ya, nah itu suatu kebahagiaan buat kita ya, bahwa kita mungkin sudah bisa mulai mengendalikan dari COVID-19 ini. Nah, ini adalah gejala positif dari COVID-19. Kita tahu bahwa batuk dan demam itu termasuk yang paling banyak disampaikan oleh pasien pada saat dia datang ke dokter. Nah, tentu dokter umum sebagai garda terdepan ya, yang akan pertama sekali menerima masyarakat yang mungkin terinfeksi oleh COVID-19. Ya, jadi Anda sebagai sejawat-sejawat yang tergabung di dokter umum itu adalah pejuang-pejuang COVID. Ya, bagaimana Anda sebagai pahlawan dinyatakan oleh pemerintah bahwa tenaga medis itu adalah pahlawan bagi perjuangan kita untuk melawan COVID. Nah, jadi dalam hal ini baik keluhan pasien berupa batuk, riwayat demam atau demam, ya, dan seterusnya itu adalah keluhan-keluhan yang paling banyak disampaikan oleh pasien. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit COVID yang penyakit-penyakit penyerta yang akan menyertai COVID? Ini kita lihat di sini bahwa yang paling banyak adalah hipertensi. Ya, jadi memang pada kasus hipertensi dan diabetes ini yang paling sering menyertai dan sering menjadi problem, akhirnya akan membawa pasien-pasien COVID ini ke stadium yang lebih berat, ya, sehingga sampai kritis, bahkan bisa sampai tidak tertolong. Nah, ini tentu harus diperhatikan betul bagaimana kita mengantisipasi supaya mereka yang menderita komorbid ini bisa kita pertahankan untuk tidak terkena dari COVID-19, ataupun kalaupun sudah terkena bisa segera dibantu untuk meminimalisir jangan sampai pada stadium yang berat maupun yang kritis. Ini adalah perkembangan kasus harian. Jadi kalau kita lihat mulai dari April 2021 ya sampai ke Juli 2021 itu terlihat gambaran yang hampir rata ya, tidak melebihi dari 15.000 ya, tidak mencapai 20.000, tetapi yang kita lihat pada Juli 2021 ini terjadi lonjakan besar ya. Mungkin ini apakah terkait dengan adanya varian Delta ya, di mana masuk varian Delta, kita tahu varian ini sangat cepat juga menyebar dan beresiko juga sangat tinggi terhadap para mereka yang rentan ya, khususnya yang mengalami komorbid, di mana kita tahu yang Delta ini sampai diduga bisa ditandai dengan adanya pemeriksaan PCR yang dengan nilai CT yang rendah ya, dan seterusnya. Tapi mau tidak mau memang kita harus memastikan bahwa pemeriksaan PCR dan sequence yang baik itulah yang menjadi penentu apakah memang sudah terdapat varian Delta ataupun tidak. Dan pada November 2021 ya, puncaknya mungkin di sini ya, kita lihat muncul mulai yang namanya varian Omicron, di mana varian Omicron ini sendiri ditetapkan oleh WHO itu tanggal 24 November 2021. Jadi memang kasus ini sudah mulai muncul ya, tetapi tidak menimbulkan angka kematian yang cukup banyak, sehingga pada November ini ada muncul sedikit, tetapi tidak setinggi yang di bulan Juli sampai Oktober, yang mungkin oleh karena kasus varian Delta. Nah, di Januari 2022 sudah mulai sangat mendatar ya, sangat sedikit sekali kasusnya dan mulai muncul lagi ya di menjelang di akhir Januari 2022 ini. Nah,
Mungkin ini diakibatkan oleh adanya proses persiapan akan pembelajaran tatap muka yang mulai dibuka kembali, atau memang kewaspadaan masyarakat yang sudah mulai menurun oleh karena adanya vaksinasi yang mulai dikejar oleh pemerintah ya untuk mencapai 70%. Itu yang menjadi catatan kita, kenapa sering sekali muncul lecutan ini grafik ya, ada sedikit naik terus dan turun kembali dan seterusnya. Oke, jadi dari semua data COVID-19 yang sudah disampaikan, tentu ini sangat membantu kita mewaspadai ya, bahwa memang terlihat sangat grafiknya seakan-akan sudah sangat landai, tapi tingkat kewaspadaan kita sebaiknya harus tetap diperhatikan. Ya. Nah, untuk itu kita akan mengetahui lebih pasti COVID-19 ini penyebabnya apa dan seterusnya. Ya, jadi kita tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh satu virus yang disebut dengan SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 ini sendiri menyebabkan suatu sindroma pernafasan akut yang berat, ya, yang bisa menimbulkan sampai kematian, dan tentu saja ini menjadi suatu penyebab yang sampai saat ini masih terus dicari, digali, diteliti oleh para ahli, karena memang dia satu wabah yang baru, ya, yang sangat mematikan, sehingga perlu kita mempelajari lebih jauh tentang apa itu SARS-CoV-2. Pada prinsipnya SARS-CoV-2 terdiri dari 4 protein struktural. Ya. Jadi dari luar itu kita lihat ada namanya protein spike yang seperti bunga itu ya. Nah, kemudian ada nukleokapsidnya, kemudian ada envelope-nya, dan terakhir ada protein membran dan genomnya sendiri. Nah, protein spike-nya itu terdiri dari 2 domain, ya, yaitu yang S1 dan S2. Ini tidak ada hubungannya dengan strata, ya, bukan karena akademik ada S1, S2, bukan. Tapi memang ini spike 1, spike 2, atau domain, di mana dari spike ini yang bertanggung jawab, ya, misalnya S1 itu bertanggung jawab untuk proses pengikatan terhadap nanti reseptornya, ya, reseptornya adalah S2, ya, angiotensin converting enzim 2, dan S2 sendiri itu nanti sebagai penanggung jawab terjadi proses fusi atau masuknya virus ke dalam sel, ya, sehingga nanti kita tahu kalau sudah berikatan S1 dengan S2, ya, maka terjadi proses signaling, transdukti signal, ya, terus dan seterusnya sampai permeable sel itu akan terbuka dan bisa melebur masuk ke dalam melalui proses endositosis dan seterusnya. Nah, maka akhirnya kita akan tahu bahwa virus akan bisa berkembang biak di dalam sel, ya. Nah, bagaimana infeksi coronavirus itu terjadi? Ya. Jadi infeksi itu akan dimulai ketika SARS-CoV-2 yang merupakan suatu mRNA virus, ya, itu masuk melalui ikatan dengan S2 reseptor, ya. Kemudian dia akan menembus masuk ke dalam sel dan melepaskan selubung terluarnya, ya, untuk kemudian nanti genomnya ini akan ditranslatekan ke dalam protein. Kita masih ingat mungkin sejauh sekalian bahwa protein yang di dalam tubuh kita itu akan melalui proses yang namanya sintesa protein. Nah, sintesa protein itu kalau di tubuh kita berasal dari namanya mRNA, ya. mRNA sendiri berasal dari informasi genetik yang ada di dalam DNA, di dalam sel kita. Jadi virus ini karena dia tidak punya DNA, dia punyanya RNA, maka dia sudah langsung bisa ditranslatekan, ya, tidak lagi melalui transkripsi, tapi langsung ditranslatekan menjadi suatu protein. Nah, protein ini tentu saja adalah protein tentang keberadaan dari komponen-komponen tubuhnya, ya, seperti envelope-nya, ya, kemudian spike-nya dan seterusnya, sehingga akhirnya nanti kemudian
kalau sudah lengkap dia akan kumpul lagi menjadi satu dan akhirnya lepas keluar dari sel dan akhirnya dia bisa menginfeksi ke sel berikutnya, ya. Nah, berikutnya adalah respon imun dari masuknya SARS-CoV ke dalam tubuh kita. Jadi sebagaimana menghadapi kuman atau bakteri yang ada di dalam tubuh kita, kita juga akan berespon terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh, virus yang masuk ini itu akan dikenali oleh namanya APC. APC ini adalah antigen presenting cell. Antigen presenting cell seperti misalnya makrofag, dendritic cell, ya, dan lain sebagainya. Itu kemudian akan menangkap virus tersebut, kemudian akan memotongnya menjadi fragmen-fragmen kecil atau peptida yang kemudian akan diekspresikan keluar dari membrannya melalui suatu major histocompatibility complex, ya, atau MHC, baik MHC1 maupun MHC2. Sehingga dengan diekspresikannya tadi, maka akan datanglah semua adaptif imun tubuh, ya, seperti misalnya CD4 atau misalnya ke sel B, ya. Jadi seperti di gambar ini terlihat bahwa begitu dia ekspresikan melalui MHC CD2, MHC2, maka akan datanglah CD4, ya, sel T CD4 yang dibantu oleh sel T helper yang kemudian akan menjadi sel T sitotoksik dan akhirnya akan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus tersebut. Atau dia akan diekspresikan melalui MHC kelas 1 dan akan memanggil yang namanya sel limfosit CD8, ya, dan akhirnya akan membawa proses tersebut untuk dikenalkan kepada sel B, ya, dan akhirnya nanti akan membentuk antibodi untuk bisa mengopsonisasi virus tersebut dan difagosit. Nah, keberadaan sel T dan sel memori B ini akan membawa memori jangka panjang, ya, memberikan kekebalan jangka panjang terhadap virus yang masuk. Seperti halnya kita memiliki imunitas terhadap denggi, ya, kita tahu bahwa kalau kita menderita denggi oleh serotip yang 1 misalkan, maka ketika yang masuk lagi 1, maka kita sudah punya kekebalan tubuh. Tapi kalau yang masuk adalah tipe yang berbeda, itulah yang menjadi faktor penyebab kenapa dia berubah menjadi lebih berat, ya, karena dengan ada tes serologi kita tahu bahwa setiap perbedaan serotip ini akan mengakibatkan proses sensitisasi terhadap virus tersebut menjadi lebih berat, ya, sehingga akhirnya akan memperberat dari gejala klinik yang dialami oleh seseorang tersebut, ya. Jadi makanya dalam hal ini kalau kita terkait dengan sistem respon imun kita, seperti banyak dikatakan orang harus diperkuat katanya. Cuman kita nggak tahu ini sistem imun yang mana yang harus diperkuat, ya. Nah, itu yang masih pertanyaan yang akan nanti kita jawab, ya, selanjutnya. Ya. Jadi respon imun tubuh kita itu bisa melalui berbagai cara. Yang pertama adalah tentu melalui proses netralisasi. Jadi proses netralisasi ini adalah bagaimana cara tubuh, ya, melalui sel B dengan melepaskan antibodi itu bisa menghambat ikatan virus dengan reseptornya, di mana reseptornya itu adalah S2. Dengan adanya antibodi ini diharapkan dia bisa teropsonisasi, ya, terselubung secara penuh sehingga mencegah ikatan dengan S2. Ya, sebagaimana pada coronavirus, kalau dia sudah ada antibodi netralisirnya, dia akan tercegah untuk berikatan dengan S2
sehingga dia tidak akan bisa lagi menyebabkan replikasi atau perkembangan virusnya. Nah, berikutnya adalah adanya proses fagositosis. Jadi kalau sudah diopsonisasi oleh makrofag tentu akan di-engulf ya, akan ditelan atau dimakan gitu ya ibaratnya, di mana nanti ikatan antibodi dengan reseptor yang ada di makrofag ini akan menyebabkan virus tersebut akan masuk ya ke dalam makrofag, kemudian akan dicerna dengan lisosomnya sehingga akhirnya dia akan bisa hancur ya. Berikutnya adalah dengan aktivasi komplemen. Jadi dengan aktivasi komplemen ini kita tahu bahwa seperti halnya bakteri, komplemen akan mengaktifkan proses MHC sehingga akan melubangi dinding dari bakteri ataupun virus tersebut sehingga akhirnya dia akan lisis dan hancur ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa proses ini sendiri akan menimbulkan adanya sitokin ya, kemudian ini akan menjadi proses yang akan mempercepat proses inflamasi ya. Nah, untuk itu makanya kita juga akan tahu bahwa ada mekanisme lain yaitu antibody dependent cell mediated cytotoxic, di mana nanti sel natural killer itu dengan bantuan granul dari sitotoksiknya itu akan menyebabkan virus ya atau bakteri ini akan mengalami proses apoptosis ya, sehingga akhirnya akan bisa dihancurkan. Ya, dari 4 mekanisme ini tentu ada beberapa metode pemeriksaan yang bisa dilakukannya ya, baik tadi yang bersifat sederhana, immunoassay, kemudian cell-based assay, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan respon imun tubuh kita tadi, kita akan membentuk namanya suatu antibodi. Ya, antibodi selama ini kita kenal dengan imunoglobulin. Jadi imunoglobulin ini adalah protein. Nah, protein ini tentu berasal dari sintesa protein, ya, dan antibodi adalah molekul yang berikatan spesifik dengan antigen, ya. Jadi kita tahu banyak yang bersifat antigen, bukan hanya virus tentu saja, ada bakteri, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ikatan ini akan kemudian berada di dalam darah atau di dalam cairan limfe yang kemudian akan mengalami banyak proses ya seperti fagositosis tadi dan seterusnya. Dan respon imun yang dilakukan oleh tubuh dengan membentuk antibodi itu pada prinsipnya adalah menghadapi berbagai kasus infeksi atau inflamasi. Ya, jadi antibodi ini memang sengaja diciptakan Tuhan di dalam tubuh kita sebagai tentara. Ya, jadi sebagaimana suatu negara apabila mendapat serangan dari luar, tentu tentara yang ada di dalam negara tersebut yang akan duluan maju berhadapan. Ya, jadi antibodi ini adalah tentara kita. Nah, jadi tentara ini sendiri dia memiliki regio, ya, ada regio FAB, ada regio C, ya, yang ini. Nah, ini adalah tujuannya bagaimana dia bisa mengenali dari antigen dan regio RC ini yang akan berikatan nanti dengan reseptornya di target selnya. Nah, semua orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 tentu membentuk antibodi, ya. Bagaimanapun juga mereka yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini itu akan mengalami respon imun dan membentuk antibodi sesuai dengan virulensi dari virus yang masuk, ya. Ada orang yang asimptomatik, ada yang simptomatik tetapi ringan, ada yang sedang dan ada yang berat. Nah, makanya dalam hal ini kita harus memperkuat sistem imun tubuh kita, ya. Nah, pada infeksi primer COVID-19, antigen presenting cell akan mengaktifasi sel limfosit B, ya. Jadi sel limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, makanya kalau kita ingin memastikan bahwa
apakah memang kita menderita atau tidak, tentu harus kita periksa, ya. Karena sering sekali gejala itu bisa sama, ya. Ibaratnya seperti misalkan flu. Apakah seseorang flu itu sudah pasti COVID? Belum tentu. Makanya harus dipastikan. Nah, sel plasma itu akan menghasilkan antibodi yang spesifik, khususnya pada infeksi primer. Sedangkan sel memori menghasilkan antibodi spesifik pada infeksi yang sekunder, ya. Makanya dalam hal ini, kenapa orang yang mengalami vaksinasi diharapkan yang bekerja itu adalah sel memorinya, ya, diharapkan memorinya sudah kemudian teraktivasi, dia punya memori untuk mengenali virus nanti suatu saat kapan akan datang lagi, dia sudah bisa mampu membentuk antibodi yang cepat, ya. Karena sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Jelita, proses pembentukan antibodi itu butuh waktu sampai 14 hari, ya, 7 sampai 14 hari. Jadi sangat lama. Padahal kalau kita tahu seperti misalnya kasus pembentukan antibodi DHF, itu 3-4 hari sudah mulai terbentuk, ya, sehingga bisa cepat untuk terjadi proses eliminir dari denggi, ya. Jadi kita tahu kalau demam denggi yang tidak berdarah itu biasanya bisa sembuh dengan sendiri, tapi kalau yang sudah menyebabkan terjadi plasma leakage, maka itu yang akan menyebabkan terjadinya perdarahan dan bisa sampai ke shock dengue syndrome, ya. Jadi memang pada prinsipnya bagi mereka yang memiliki sel memori yang cukup baik itu akan cepat membentuk antibodi, ya. Jadi itulah tujuan pemerintah juga untuk proses vaksinasi kenapa harus dibuat atau diselenggarakan. Nah, bagaimana dengan neutralizing antibody? Jadi neutralizing antibody atau disebut dengan antibody penetralisir adalah antibodi yang melindungi sel dari patogen atau partikel infeksi dengan menetralkan efek biologis apapun yang dimilikinya. Netralisasi membuat partikel tidak lagi menular atau patogen. Ya, jadi antibodi penetralisir yang dimaksud di sini untuk khusus SARS-CoV-2 adalah antibodi yang benar-benar dia melekat langsung kepada spike, ya, khususnya nanti dia kepada RBD, ya, yang nantinya akan berikatan kepada S2, sehingga akan terjadi lock and key yang tepat, ya, bukan lagi dia antibodi yang hanya berikatan dengan sisi samping dari spike misalnya, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya, sehingga dengan adanya antibodi yang tepat pada RBD dan dia berikatan langsung dengan S2, maka dia akan bisa memblokir supaya virus tidak berikatan dan tidak bisa bereplikasi atau berkembang biak, ya. Nah, jadi antibodi penetralisir adalah bagian dari respon sistem imun adaptif, ya, baik terhadap virus, bakteri, dan maupun toksimikroba. Nah, kekebalan karena antibodi penetralisir juga disebut kekebalan sterilisasi karena menghilangkan partikel infeksius sebelum infeksi terjadi, ya. Jadi kenapa di dalam SARS-CoV-2 ini kita harus tahu tentang neutralizing antibody? Karena memang prinsip dalam kekebalan tubuh itu adalah terbentuknya antibody. Nah, tapi ternyata antibody yang mana yang diinginkan, nah itulah yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi neutralizing antibody adalah antibody yang benar-benar tadi berikatan dengan RBD dan dia akan betul-betul menghambat terhadap ikatan dengan reseptornya yaitu S2, ya. Sehingga dikatakanlah dia mampu menetralisir. Apakah memang ada antibodi yang tidak menetralisir? Ya, dikatakan bahwa tidak semua antibodi ini mampu menetralisir. Nah, makanya kenapa tujuan dari proses vaksinasi adalah untuk menginduksi produksi dari antibodi penetralisir ini, ya. Jadi di dalam tubuh kita antibodi yang terbentuk ada IgM, ada IgG, dan tidak semuanya bersifat penetralisir. Tapi yang penetralisir kita sebut namanya neutralizing antibody, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, IgG, kadar IgG yang ada ini tidak semuanya bersifat neutralizing antibody, ya. Jadi
korelasinya sendiri hanya 0,4. Jadi memang tidak berkorelasi. Jadi tidak semua IgG itu adalah neutralizing antibody, ya. Sehingga memang harus kita pastikan sebaiknya apakah memang antibody yang saya miliki ini apakah memang sudah neutralizing antibody atau tidak, ya. Nah, bagaimana skema mekanisme dari antibody penetralisir ini? Jadi tentu persaingan antibody penetralisir dengan adanya reseptor atau ACE2, ya, mengikat domain reseptor RBD dari protein spike itu bisa kita tunjukkan dari gambar sebelah ini, ya. Nah, dicontohkan ini misalnya RBD yang kuning ini, ya, dia memiliki antibody epitope. Nah, andai kata dia tidak ada antibody penetralisir, maka dia akan bisa berikatan dengan ACE2 dengan tepat, ya, sesuai dengan tonjolan durinya ini, sehingga dia bisa berikatan dan menimbulkan proses endositosis dan akhirnya bisa berkembang. Tapi kalau sudah ada antibody neutralizing, maka dia akan bisa dihambat karena antibody ini juga akan berikatan pada posisi yang sama, sehingga dia tidak, ya, seperti memblok, ya, dia tidak akan bisa lagi berikatan dengan ACE2-nya. Ya, sehingga betul-betul dia menghambat atau menetralisir. Makanya dalam hal ini target dari neutralizing antibody itu adalah RBD, ya, terkhusus lagi adalah RBM yang ada pada S1 dari SARS-CoV-2, ya. Jadi target khusus untuk antibody penetral itu adalah khusus yang SRBD. Jadi memang di dalam SARS-CoV-2 yang paling banyak ditargetkan itu adalah S1 karena S1 lah yang akan berikatan langsung dengan S2 atau reseptornya. Nah, bagaimana tujuan pemeriksaan antibody SARS-CoV? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jelita. Jadi banyak hal tadi sudah disampaikan, saya hanya mengambil beberapa saja, ya. Contohnya adalah mengetahui apakah seseorang pernah terpapar infeksi COVID-19. Tadi juga disampaikan dulu pertama sekali pandemi kita melakukan screening itu berdasarkan pemeriksaan antibody. Padahal kita tahu antibody itu baru terbentuk setelah 7 hari sampai 14 hari. Jadi di bawah 7 hari itu semua rata-rata lolos, ya. Jadi yang mau terbang, yang naik pesawat dan mau yang bepergian itu hampir rata lolos. Kenapa? Karena begitu periksa negatif, padahal dia sudah mengandung virus SARS-CoV-2, ya. Nah, kemudian mengetahui titer antibody pada orang yang donor plasma konvalesen. Ya, jadi mereka orang yang ingin mendonorkan plasmanya tentu harus dilihat dulu berapa titer antibodinya. Ya. Kalau nggak cukup, ya ngapain kita donorkan, ya? Karena tidak akan ada artinya, tidak bermanfaat. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui titer antibody setelah proses vaksinasi. Walaupun pemerintah menyampaikan tidak perlu diperiksa antibody pasca vaksinasi, ya. Tentu ini tujuannya adalah untuk jangan sampai menimbulkan kegaduhan, ya. Kemudian tentu butuh dana yang cukup untuk bisa pemeriksaan lagi, ya. Ya, pemerintah tentu tidak ingin merepotkan masyarakat, tidak ingin sampai masyarakat harus memeriksa, ya, karena dalam vaksinasi ini kan ada tahapannya, ada dosis pertama, dosis kedua, dan sebagainya. Apakah setiap tahapan harus diperiksa neutralizing antibody-nya? Ya, kalau sudah tahu, terus mau ngapain? Nah, mungkin begitu pemikirannya, ya. Kemudian tidak digunakan untuk penegakan diagnosis, ya. Kembali lagi untuk penegakan diagnosis kita tetap menggunakan gold standar, yaitu RT-PCR, ya. Sehingga dalam hal ini penegakan dengan penggunaan antibody itu tidak dibenarkan, ya. Jadi memang tidak digunakan, tapi untuk screening boleh, ya. Apalagi memang sebagai pengganti sementara tidak ada NAAT, ya, nucleic acid amplification test, ya. Tidak ada PCR ibaratnya. Kita boleh menggunakan antibody dengan 2 kali pemeriksaan. Nah, pemeriksaan neutralizing antibody sendiri itu ada jenis pemeriksaannya, ya. Jadi yang pertama itu adalah binding antibody detection. Jadi kita mendeteksi antibody yang berikatan tadi, ya, dengan menggunakan protein SARS-CoV yang diberikan.
Jadi biasanya yang kita pergunakan adalah yang namanya rapid test. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jelita, ada rapid test antigen, ada rapid test antibody, ya. Jadi semua itu adalah rapid test, di mana itu tergolong dari suatu immunoassay, suatu pemeriksaan dengan prinsip antigen antibody yang kita kenal dengan namanya POCT, ya. POCT adalah point of care test. Jadi suatu pemeriksaan yang bisa dikerjakan di samping pasien. Jadi sebenarnya pemeriksaan ini bisa langsung dikerjakan di samping pasien. Ya, contohnya seperti misalnya kadar gula darah. Nah, kadar gula darah ini sama-sama POCT. Bisa langsung dikerjakan di samping tempat tidur pasien. Tapi terkhusus untuk SARS-CoV-2, perlu dia dilakukan di tempat yang dihindari untuk terpapar kepada manusia secara langsung. Ya. Jadi sebaiknya kalau memang bisa dikerjakan di areal terbuka, kalau memang tidak ada BSL-2, ya. Tapi kalau punya lagi laminar flow BSL-2-nya, ya nggak apa-apa, bisa dikerjakan di sana. Ya, jadi dari POCT yang kita punya tadi, tentu ada sedikit perbedaan, ya, yang akan kita baca dari pemeriksaan dengan rapid yang lainnya, ya. Contohnya seperti HIV. Kalau HIV, kita pembacaannya itu berdasarkan garis tegas yang muncul dari alat. Ya, jadi kalau misalnya garis tegas yang muncul di huruf C dan T, kita yakin itu artinya reaktif atau positif, maka dia positif mengidap atau ada HIV di dalam tubuhnya. Tapi dengan POCT untuk SARS-CoV-2 ini, ya, terkhusus untuk neutralizing antibody, malah pada konsentrasi yang tinggi, maka nilai T-nya malah tidak bergaris. Nah, ini yang harus kita hati-hati gitu, ya. Jadi kalau T-nya tegas, positif, berarti dia ada neutralizing antibody, tapi dengan kadar yang rendah. Nah, jadi kalau dia semakin hilang T-nya, maka dia dikatakan memiliki neutralizing antibody dengan level atau kadar yang sangat tinggi, ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana hal itu terjadi. Kemudian immunoassay seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Jelita, ya, ada IgG, ada IgM, dan dalam hal ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana interpretasi dari IgG, IgM, ya. Jadi kalau dulu kita menganggap bahwa IgM itu selalu yang akut, ya. Padahal kalau di SARS-CoV-2 munculnya IgG daripada IgM itu bisa terjadi, ya. Jadi bukan berarti menunggu dulu IgM baru IgG, tidak. Kalau untuk SARS-CoV-2 tanpa IgM, IgG bisa langsung muncul walaupun dia masih dalam fase akut kurang dari 7 hari. Nah, makanya dalam hal ini harus bisa diinterpretasi oleh yang sudah berpengalaman, ya, paling tidak sudah memahami panduan resmi dari patologi klinik. Kemudian selain immunoassay, kita juga punya namanya surrogate virus neutralization test, ya. Ini adalah suatu tes yang mendeteksi bagaimana antibody neutralizing, ya, mencegah langsung interaksi RBD dengan S2 dengan mengibaratkan proses yang terjadi secara in vitro ke dalam in vivo ke dalam in vitro, ya. Jadi sebagaimana harusnya terjadi dengan virus SARS-CoV-2, kemudian disinonimkan atau dianalogikan ke dalam suatu pemeriksaan secara laboratorium, ya. Nah, berikutnya adalah neutralizing antibody detection, ya, pemeriksaan kemampuan antibody untuk mencegah infeksi virus. Jadi di sini ada virus neutralizing test dan ada pseudo neutralizing test. Ya, kita tahu nanti pemeriksaan ini jarang kita dengar atau jarang ada di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, ya, seperti misalnya kita di Medan di Adam Malik atau di rumah sakit besar lainnya, ya. Ini semua masih bisa dikerjakan tetapi di Jakarta, ya, tidak di Medan. Nah, jadi seperti konvensional virus neutralization test itu adalah metode standar, di mana VNT ini adalah
untuk mengevaluasi antibodi penetral yang diproduksi oleh vaksin, contohnya ya. Kemudian memerlukan penanganan SARS-CoV hidup. Nah, harus dikerjakan di laboratorium biosafety level 3. Makanya kenapa VNT ini tidak bisa dikerjakan di sembarangan laboratorium. Dia harus di laboratorium yang memiliki alat namanya BSL-3 ya. Nah, kemudian kalau PVNT dia menggunakan pseudotype virus yang terintegrasi dengan protein spike SARS-CoV-2, lebih aman untuk ditangani dan dapat dievaluasi di laboratorium dengan BSL-2. Tetap membutuhkan sarana BSL, baik BSL-2 maupun 3, ya, maka tetap ini tidak bisa dikerjakan di semua laboratorium. Nah, apa yang bisa kerugian apa dalam hal waktu adalah VNT dan PVNT perlu mengkultur sel yang biasa makan waktu 2-4 hari untuk menyelesaikan. Jadi memang untuk mengerjakannya sendiri harus butuh waktu, dan ini tidak mungkin kita mengerjakannya untuk seluruh Indonesia ya, dengan kapasitas ribuan sampel yang masuk. Seperti saya ingat dulu waktu pandemi kita harus kirim selalu ke Jakarta, dari Adamari kirim ke Jakarta, bisa makan waktu ya, kemudian menunggu hasilnya bisa sampai 7 hari baru datang hasil dan seterusnya. Karena memang proses ini sebaiknya tidak dikerjakan untuk diagnosis rutin ya, tapi untuk kepentingan penelitian. Nah, ini ada lagi namanya plaque reduction neutralization test atau PRNT ya. Jadi adalah tes serologis yang memanfaatkan kemampuan antibodi spesifik untuk menetralisir virus yang pada gilirannya mencegah virus menyebabkan pembentukan plak di monolayer sel. Jadi kalau dari gambar kita bisa lihat semakin sedikit dia terbentuk plak, maka kemampuan reduction-nya itu atau kemampuan menguranginya itu semakin tinggi ya, dibandingkan kalau dia banyak terbentuk plak. Berarti antibodinya tidak mampu menahan untuk virus tersebut membentuk plak ya. Nah, PRNT adalah dianggap sebagai standar emas untuk mendeteksi dan mengukur antibodi yang dapat menetralisir virus. Namun tidak praktis untuk serologi diagnosis skala besar dan evaluasi vaksin. Nah, ini surrogate virus neutralization test yang tadi ya, yang surrogate itu artinya alternatif. Jadi karena PRNT itu tidak bisa dikerjakan untuk kasus diagnosis, maka perlu dilakukan alternatifnya ya. Jadi alternatifnya ini adalah dengan mengaplikasikannya ke dalam plate atau tabung ya, atau reaksi, sehingga di mana dalam pemeriksaan ini dia lebih aman, tidak memerlukan patogen hidup ya dibandingkan yang konvensional ya. Kemudian lebih cepat, tidak perlu kultur sel, hanya berdasarkan uji ELISA saja untuk proses pengujiannya. Nah, hanya saja ada kerugiannya ya, harus tergantung pada keterampilan tenaga yang mengerjakannya ya. Kemudian desainnya mensimulasikan mekanisme pelindungan antibodi penetralisir. Jadi di dalam gambar ini kita melihat bagaimana gambaran atas itu dianggap sebagai simulasi dari proses infeksi SARS-CoV-2 yang berikatan dengan S2 ya. Nah, kemudian kita analogikan sama dia dengan di lab ya, jadi dia seperti itu. Jadi virus SARS-CoV-2-nya diibaratkan seperti HRP dengan konjugat RBD ini ya. Kemudian reseptornya itu dianggap sebagai S2 reseptor yang sudah ditempel di ELISA plate ini. Kemudian ada neutralizing antibody yang akan menghambat untuk keduanya berikatan. Nah, ini adalah pemeriksaan neutralizing antibody yang ada di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan ya. Ada yang bersifat immunofluorescence assay, ada yang bersifat chemiluminescent immunoassay ya. Ini bukan promosi tetapi hanya menunjukkan bagaimana kita sudah bisa melakukan pemeriksaan neutralizing antibody di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Nah, tadi kita sampaikan bagaimana secara POCT bahwa pemeriksaan yang yang garis merahnya tegas itu malah dengan kadar yang rendah. Ya, jadi di sini ditunjukkan bagaimana
apabila misalnya ini RBD-nya ditempel ke suatu magnetic bead, ya, kemudian di sini ada NAB, ada juga non NAB, artinya antibodi yang netralising dengan antibodi yang tidak netralising, kemudian ditambah dengan S2, dia akan terjadi dua kemungkinan ikatan. Ya, yang pertama adalah ikatan antibodi yang non Kemudian kita lihat lagi, satu lagi reaksinya adalah antibody neutralizing ini sudah menghambat dari RBD untuk berikatan dengan S2-nya. Di mana nanti setelah dicuci, kemudian kita lihat, kalau dia berikatan antara antibody yang tidak neutralizing antibody dengan S2, ini akan menghasilkan gambaran yang strong, ya. Sinyalnya akan kuat. Tapi kalau yang neutralizing antibody karena dia menghambat sehingga sinyal yang terbentuk atau pancaran yang terbentuk malah lemah. Nah, inilah yang menjadikan prinsip dari pemeriksaan kompetitif immunoassay yang dipakai untuk pemeriksaan neutralizing antibody. Nah, ini adalah gambaran bagaimana apabila seseorang terinfeksi SARS-CoV-2, maka di dalam tubuhnya akan terbentuk antibodi. Nah, para ahli melakukan pengujian apakah antibodi yang terbentuk itu cukup untuk bisa melakukan reduksi atau pengurangan terhadap proses pembentukan plak, ya, seperti PRNT tadi. Maka di sini kita dapatkan bahwa pada mereka yang memiliki antibodi di atas 160 ternyata memiliki kemampuan hingga mencapai 92,5, ya, sehingga tingkat reduksinya sangat tinggi sekali, sehingga kenapa orang yang ingin donor plasma konvalesen diharapkan terpenuhi syarat harus memiliki titer antibodi di atas 160, ya. Itu salah satu syarat kenapa kalau mau donor plasmanya harus yang memiliki antibodi di atas 160, ya. Karena di atas 160 itu dianggap memiliki kemampuan reduksinya sampai 92,5%. Nah, makanya dalam hal ini kita diminta untuk melakukan screening, ya, titer antibodi tersebut. Nah, ini adalah tinjauan beberapa jenis vaksin dan potensi keuntungan atau kerugiannya. Dan kita tahu di negara kita yang terbanyak adalah vaksin yang inaktif, ya, Sinovac, di mana ini memang paling mudah untuk diproduksi secara massal khususnya, namun memiliki kerugian, ya, di mana dia memang harus dia di biosafety level 3, kemudian keuntungan lainnya adalah dia bisa disimpan dalam suhu yang ideal, ya, 2-8, beda dengan vaksin mRNA seperti Pfizer atau Moderna yang membutuhkan suhu penyimpanan yang lebih tinggi lagi sampai minus ke 70, ya. Kemudian inilah respon imun yang diinduksi oleh vaksin. Jadi setelah kita vaksin, tubuh itu pada prinsipnya akan membentuk antibodi. Jadi vaksin ini berupa antigen. Vaksin itu ketika masuk ke dalam tubuh itu sudah dianggap sebagai antigen. Maka dia akan merangsang pada APC supaya APC akan menghasilkan ekspresi dari fragmen dan memanggil sel T CD4 melalui MHC2, ya. Kemudian dengan T helper 2 ini akan merangsang kepada sel B, dan sel B akan membuat suatu sel memori B yang kemudian nanti sel B ini akan berubah menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi, ya. Begitu juga kalau APC-nya dengan MHC kelas 1 dia akan memanggil CD8, di mana CD8 ini akan membentuk namanya sel T memori, ya, yang akan membunuh virus atau bakteri secara langsung. Jadi memang mekanisme imunitas tubuh kita sangat kompleks, ya, sehingga perlu dipelajari lebih jauh bagaimana bekerja dan penyakit apa yang mau kita teliti.
Ini adalah model imunitas yang diinduksi oleh infeksi vaksin. Ya, jadi bagaimana seseorang yang terinfeksi itu tanpa divaksin itu akan mengalami proses peningkatan kekebalannya, tetapi sangat lambat dan naiknya bertahap begitu ya. Jadi ini dilihat tanpa vaksinasi ya. Jadi sistem respon imun tubuhnya itu naiknya graduate bertahap. Tapi kalau kita kemudian melakukan vaksinasi, maka dia akan meningkat dengan cepat, ya. Jadi pada mereka yang memang sama sekali belum pernah terpapar, ya, oleh SARS-CoV-2, kondisi ini yang akan terjadi, ya. Tapi kalau mereka yang memang langsung mengalami proses vaksinasi dari awal, ya, maka dia akan dengan sangat cepat untuk mengalami kekebalan tubuh yang tinggi, ya, sampai mendekati 100 ini. Nah, tentu ini akan bisa bertahan sampai dengan waktu yang belum bisa kita pastikan karena memang penelitiannya masih terus berjalan. Ya. Nah, ini adalah berbagai jenis antibodi dan induksi antibodi melalui infeksi dan vaksin. Nah, jadi kenapa kita belajar neutralizing antibodi? Karena di sini dikatakan antibodi penetralisir yang benar-benar berikatan langsung dengan S2, ya, yang bisa menghambat S2 dengan RBD itu, menghambatnya ini, maka dia akan bisa mengikat virus dan menetralisirnya. Ya. Berbeda dengan kalau yang antibodi yang tidak terikat langsung antara RBD dengan S2-nya, dia memang bisa berikatan dengan virus, tapi kemungkinan untuk menetralisirnya bisa iya, bisa tidak, tergantung ketepatan di mana dia berikatan. Ya. Bahkan ada yang antibodi yang terhadap nukleokapsid, bukan yang pada spike, maka dia tidak bisa berikatan dan menetralisir. Nah, ini adalah antibodi yang diinduksi oleh infeksi, ya. Dia dua-dua bisa mengikat, ya. Mengikat antibodi yang mengikat virus atau yang netralisir. Nah, yang proses vaksinasi juga begitu, ya. Jadi baik yang DNA, RNA maupun menggunakan viral vector semuanya bisa. Jadi bisa mengikat virus dan bisa menetralisirnya. Nah, ini adalah bukti bahwa ada evidence base, ya, ada bukti bahwa bagaimana korelasi protektif dari vaksin, ya, terhadap terbentuknya antibodi SARS-CoV-2, ya. Jadi dari jurnal ini dikatakan bahwa efikasi dari vaksin terhadap 7 jenis vaksin yang mereka teliti itu ada terlihat di sini, ya. Ini yang A dan B ini yang tanpa human convalescent, jadi terlihat bagaimana Sinovac ini berada di yang paling bawah sebelah kiri, sedangkan Pfizer dan Moderna ini yang berada pada level yang tertinggi, ya. Efikasi vaksin ini sampai 95%, ya. Sedangkan titik-titik ini adalah kasus di mana mereka teliti, ya. Jadi dari 7 jenis vaksin yang mereka teliti terlihat bahwa Pfizer dan Moderna ini masih memiliki efikasi vaksin yang cukup tinggi, ya. Nah, begitu juga bagi yang konvalesen, yang C dan D ini yang konvalesen, ya. Jadi Pfizer dan Moderna juga masih memiliki efikasi vaksinnya cukup baik, ya, terhadap SARS-CoV-2. Nah, berikut adalah bagaimana booster, ya, itu bisa menginduksi kekebalan penetralisasi terhadap varian Omicron. Ya, ini sedikit kita singgung masalah varian yang terbaru, ya, varian Omicron. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar, ya, bagaimana yang wild type atau yang SARS-CoV Wuhan, yang jenis Wuhan, yang wild type-nya itu dengan 2 dosis vaksin mRNA, baik itu Pfizer, Moderna, ya, itu cukup mampu dia menghasilkan antibodi untuk penetralisirnya, ya. Nah, ditambah dengan 3 dosis, maka semakin baik, ya, semakin cukup tinggi, ya. Nah, jadi kita lihat nih garis hitam ini adalah min-nya, jadi min-nya lebih tinggi daripada yang hanya 2 dosis, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada yang delta, di mana delta ini yang 9 mutasi, ya,
dengan 2 dosis itu tidak begitu baik ya. Dengan min yang ini kita lihat masih di bawah ya, tetapi dengan vaksin booster yang ketiga dia terlihat akan naik dan memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap semua yang sudah di booster ya. Jadi ini Delta ini memiliki 2 kali infeksi yang lebih daripada wild type. Nah, bagaimana dengan Omicron? Ya, Omicron ini adalah mutasi terbanyak dari varian yang ada selama ini dari SARS-CoV-2. Jadi sudah lebih dari 20 varian ya, tetapi yang paling banyak mutasinya adalah Omicron ya, 34 mutasi, di mana kalau kita hanya terlindungi oleh 2 dosis saja, ini kemungkinan kecil ya untuk bisa membentuk neutralizing antibody terhadap Omicron. Makanya kita diharapkan melakukan booster, sehingga diharapkan dengan terbentuknya neutralizing antibody booster bisa mencegah pengaruh terhadap Omicron ya. Jadi Omicron itu adalah 4 kali infeksi daripada yang wild type. Jadi memang kita tahu bahwa kenapa pemerintah sekarang sedang menggalakkan vaksin khususnya booster ya bagi tenaga medis yang kemarin pernah dilakukan ya. Tenaga medis mendapat booster dengan Moderna ya, sekarang pun ke lansia sudah, ke remaja sudah, sekarang sudah mengejar ke anak-anak dan sedang dipersiapkan untuk boosternya bagi mereka semua ya. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan neutralizing antibody terhadap berbagai varian. Nah, dari semua varian yang ada, WHO menyampaikan bahwa varian ini ada yang varian of interest, ada yang varian of concern. Nah, jadi kalau kita lihat dari gejala dan keluhannya atau sign and symptomnya, maka kalau pada yang varian yang normal, yang original, ya kita tahu itu yang paling banyak adalah seperti misalnya di sini ada batuk, ya, kemudian ada sakit kepala, ya, dan sebagainya. Sedangkan kalau pada yang varian of concern, ternyata batuk, kemudian bisa juga kelemahan, bisa juga sakit kepala, sehingga seringkali kabur, ya, tidak secara spesifik bisa kita pastikan bahwa apakah ini betul varian dari SARS-CoV-2 atau hanya flu biasa, ya, sampai kita buktikan dengan pemeriksaan. Nah, begitu juga terhadap efektivitas dari vaksinnya, ya, ternyata kalau pada yang original tentu Pfizer, Moderna, Johnson itu sangat efektif, ya. Tapi kalau varian of concern yang seperti Delta, Omicron itu hanya minimal sekali untuk yang varian B117, ya, atau dia tidak memiliki, dia hanya memiliki reduction yang sedang untuk netralisasi setelah terjadi vaksinasi, ya. Jadi ternyata ada penurunan gitu. Nah, penurunan itu nanti kita akan lihat seberapa besar sih penurunannya gitu, ya. Jadi ini faktor-faktor mempengaruhi efektivitas vaksin. Nah, di sini terlihat imun faktornya, ya. Jadi kualitas dari antibodi atau netralisasi ini sangat penting. Karena ini yang hijau artinya efeknya sangat positif terhadap efektivitas dari vaksin, ya. Kalau dia hijau itu sangat bagus, ya. Jadi kalau netralisasi kita tinggi titernya, maka tentu ini akan berdampak terhadap efektivitas dari vaksin kita, ya. Nah, sepertinya ini yang slide terakhir, ya. Jadi terjadi peningkatan netralisasi varian Omicron SARS-CoV-2 setelah vaksin booster Pfizer BNT 162B2. Ya, kita lihat di sini, ya, SARS-CoV-2 yang wild type, ya, merah ini, ya, ini ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ini setelah mendapat 2 dosis itu berada di bawah, ya, ya seperti neutralizing antibody-nya sekitar 20-an, ya. Terus kalau yang Delta, kita tahu bahwa Delta sedikit tidak tercegah oleh adanya vaksin yang kita sudah miliki,
maka dia di bawah lagi dari 20 ya. Tapi setelah booster, ya ini yang kolom keempat ini booster, setelah booster dia melonjak tajam ya. Nah, bahkan untuk yang Omikron pun demikian ya. Jadi setelah 2 dosis itu hampir rata-rata sama di bawah ya, hanya sedikit saja. Tapi setelah booster dia akan meningkat tajam ya. Nah, kita lihat di sini grafik keduanya bahwa terjadi peningkatan yang sangat tajam setelah kita booster. Jadi pada 6 bulan setelah vaksinasi yang lengkap 2 dosis, itu semua rata-rata masih di bawah. Ya, neutralizing antibodinya di sini masih di bawah. Tapi begitu di booster, ini akan terlihat langsung meningkat. Ya, jadi pada yang wild type ini sangat tinggi, mungkin di atas 200-an ya, sedangkan yang delta di bawahnya dan yang Omikron lebih di bawah lagi. Ya, ada peningkatan tetapi tetap rendah. Nah, ini dihitung ternyata terjadi penurunan yang 1,5 kali lipat antara yang delta dibandingkan yang wild type dan 4 kali lipat dari yang Omikron dengan yang wild type. Jadi walaupun terjadi peningkatan oleh booster, tetap dia lebih rendah 4 kali lipat daripada yang wild type. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kewaspadaan terhadap Omikron tetap harus kita pikirkan ya. Jangan lalai, jangan menganggap Omikron itu ringan, karena ternyata booster sendiri pun bisa memproteksinya, tetapi memiliki penurunan hampir 4 kali lipat ya daripada kalau yang wild type atau yang Wuhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Eliani.